Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Selamat datang di video pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal desaku. Tahukah kalian, desa adalah tempat yang indah dan penuh kekayaan alam serta budaya. Kita harus bangga terhadap desa tempat tinggal kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk melestarikan peninggalan sejarah dan budaya bangsa Indonesia dan untuk membentuk sikap bijaksana, bertanggung jawab, dan menghargai persatuan. Mari mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat dan senyuman. Sekarang kita berada di situs Bung Karno. Situs Bung Karno di Kota Ende merupakan salah satu tempat bersejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Tempat ini adalah rumah pengasingan Soekarno yang ditempati selama masa pembuangan oleh pemerintah kolonial Belanda dari tahun 1934 hingga 1938. Pengasingan tersebut dilakukan karena Bung Karno dianggap sebagai tokoh pergerakan yang mampu membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan Belanda. Setelah sebelumnya dipenjara dan diasingkan di beberapa tempat, Bung Karno akhirnya dipindahkan ke Ende, sebuah kota kecil di Pulau Flores yang saat itu masih sangat sepi dan jauh dari pusat pergerakan nasional. Pemerintah Belanda berharap pengasingan di Ende dapat membatasi pengaruh Bung Karno terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun, justru di tempat inilah Bung Karno banyak melakukan perenungan mendalam tentang masa depan bangsa Indonesia. Rumah pengasingan Bung Karno terletak di pusat kota Ende. Rumah tersebut awalnya milik seorang warga keturunan Tionghoa bernama Haji Abdullah Ambuwaru yang kemudian disewa pemerintah kolonial Belanda untuk tempat tinggal Bung Karno beserta keluarganya. Rumah ini memiliki bentuk sederhana dengan arsitektur khas rumah masyarakat Ende pada masa itu. Hingga sekarang, bangunan tersebut masih dipertahankan keasliannya sebagai situs sejarah nasional. Selama tinggal di Ende, Bung Karno aktif berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Ia sering berdiskusi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat biasa mengenai kehidupan sosial, budaya, serta persatuan bangsa. Di rumah pengasingan ini, Bung Karno banyak membaca buku dan menulis berbagai gagasan politik. Masa pengasingan di Ende menjadi salah satu periode penting dalam kehidupan Bung Karno, karena di tempat inilah ia mulai merumuskan pemikiran mengenai dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Saat ini, situs Bung Karno dijadikan museum sejarah yang menyimpan berbagai benda peninggalan Bung Karno seperti meja kerja, tempat tidur, mesin jahit milik Fatmawati, foto-foto sejarah, serta buku-buku koleksi Bung Karno. Tempat ini menjadi tujuan wisata edukasi bagi masyarakat dan pelajar untuk mempelajari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Berikutnya, kita berada di Taman Renungan Bung Karno. Taman Renungan Bung Karno merupakan salah satu tempat paling bersejarah di kota Ende karena dipercaya sebagai lokasi lahirnya gagasan awal Pancasila. Taman ini terletak tidak jauh dari rumah pengasingan Bung Karno dan berada di tepi pantai dengan suasana yang tenang dan sejuk. Pada masa pengasingannya di Ende, Bung Karno sering berjalan kaki menuju taman tersebut untuk mencari ketenangan dan inspirasi. Di bawah sebuah pohon sukun yang rindang, Bung Karno kerap duduk berjam-jam sambil memikirkan kondisi bangsa Indonesia yang saat itu masih dijajah Belanda. Tempat ini menjadi lokasi perenungan Bung Karno tentang bagaimana membangun negara Indonesia yang mampu menyatukan berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa.
Bung Karno menyadari bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan suatu dasar negara yang dapat menjadi pemersatu seluruh rakyat Indonesia. Dari hasil pemikiran dan diskusi bersama tokoh agama serta masyarakat ND, Bung Karno mulai menyusun nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa yang kemudian berkembang menjadi Pancasila. Pohon sukun di taman tersebut menjadi simbol penting dalam sejarah Indonesia karena dianggap sebagai saksi lahirnya ide dasar negara Indonesia. Untuk mengenang jasa Bung Karno, pemerintah kemudian membangun Taman Renungan Bung Karno lengkap dengan patung Bung Karno yang sedang duduk merenung di bawah pohon sukun. Selain menjadi tempat wisata sejarah, taman ini juga menjadi lokasi berbagai kegiatan budaya dan upacara kenegaraan, terutama saat memperingati hari lahir Pancasila. Setiap tanggal 1 Juni, banyak wisatawan, pelajar, dan peneliti datang ke tempat ini untuk mengenang perjuangan Bung Karno serta memahami proses lahirnya ideologi bangsa Indonesia. Keberadaan taman ini menunjukkan bahwa ND memiliki peranan besar dalam sejarah nasional Indonesia. Kota kecil di Flores ini menjadi saksi lahirnya pemikiran besar yang hingga kini menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, kita berada di Taman Nasional Kelimutu. Taman Nasional Kelimutu merupakan salah satu kawasan wisata alam dan konservasi paling terkenal di Indonesia. Kawasan ini berada di Kabupaten ND, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Taman nasional ini terkenal karena memiliki danau 3 warna Kelimutu yang sangat unik dan menjadi daya tarik utama wisatawan dari berbagai negara. Nama Kelimutu berasal dari bahasa lokal yaitu Keli yang berarti gunung dan mutu yang berarti mendidih. Nama tersebut menggambarkan aktivitas vulkanik Gunung Kelimutu yang membentuk 3 danau kawah di puncaknya. Gunung Kelimutu memiliki ketinggian sekitar 1.639 meter di atas permukaan laut. Danau Kelimutu terbentuk akibat letusan gunung berapi ribuan tahun lalu. Aktivitas vulkanik tersebut menghasilkan 3 kawah besar yang kemudian terisi air dan membentuk danau. Keunikan utama danau ini adalah warna airnya yang dapat berubah-ubah seperti biru, hijau, hitam, coklat, merah, hingga putih. Perubahan warna tersebut disebabkan oleh reaksi kimia mineral vulkanik, kandungan gas, dan cahaya matahari. 3 danau di Kelimutu memiliki nama dan makna tersendiri menurut kepercayaan masyarakat adat setempat. Yang pertama ada Tiwu atau Mufu berarti danau arwah orang tua. Yang kedua ada Tiwu Nuamori Ko'ofai berarti danau arwah pemuda dan pemudi. Dan yang ketiga ada Tiwu Atapolo berarti danau arwah orang yang melakukan kejahatan. Masyarakat Flores percaya bahwa orang meninggal akan berkumpul di salah satu danau tersebut sesuai dengan sifat dan perilaku semasa hidupnya. Oleh karena itu, Gunung Kelimutu dianggap sebagai tempat yang sakral dan dihormati oleh masyarakat sekitar. Selain keindahan dan nilai budaya, kawasan Kelimutu juga memiliki kekayaan flora dan fauna yang beragam. Di kawasan ini, tumbuh berbagai jenis tumbuhan endemik Flores serta menjadi habitat burung dan hewan khas Nusa Tenggara Timur. Karena keunikan alam dan pentingnya fungsi konservasi, pemerintah Indonesia menetapkan kawasan Kelimutu sebagai Taman Nasional pada tahun 1992.
Penetapan tersebut bertujuan melindungi ekosistem, menjaga kelestarian danau kawah, serta mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Keberadaan Taman Nasional Kelimutu tidak hanya memberikan manfaat bagi sektor pariwisata, tetapi juga menjadi kebanggaan masyarakat Flores dan Indonesia karena menyimpan kekayaan alam, budaya, serta sejarah yang luar biasa. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari situs Bung Karno, Taman Renungan Bung Karno, dan Taman Nasional Kelimutu merupakan tempat bersejarah dan wisata penting di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Ketiga tempat tersebut memiliki nilai sejarah, budaya, dan alam yang sangat berharga bagi masyarakat Indonesia. Setelah menyaksikan video pembelajaran tadi, sekarang saatnya adik-adik menjawab pertanyaan berikut dengan penuh semangat ya. Sampai jumpa adik-adik.